Acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting serta konsolidasi Partai Nasdem Kabupaten Merauke segera dimulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Peternakan dan Kemandirian Desa DPP Partai Nasdem, Kakak Haji Sulaiman L. Hamzah. Mari kita beri tepuk tangan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua, Kakak Matius Awaitau. Kita beri tepuk tangan. Yang kami hormati Koordinator Dapil 7, Kakak Fausun Nihaya. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke, Kakak Jeffrey Cahyadi Putra. Yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke, Kakak Sugianto. Yang kami hormati para anggota DPRD fraksi Partai Nasdem Kabupaten Merauke, serta segenap pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke, pengurus DPC dan DPRD Partai Nasdem Kabupaten Merauke yang akan segera dilantik, serta segenap undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat, berkat, dan perkenannya kita semua dapat dipertemukan dan dipersatukan dalam agenda pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting serta konsolidasi Partai Nasdem Kabupaten Merauke, tepatnya pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Hadirin yang kami hormati, agenda yang akan kita lalui bersama: pembukaan, prosesi pelantikan, sambutan-sambutan, dan akan dilanjutkan dengan konsolidasi Partai Nasdem. Nasdem, 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 cita demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah harapan sama
bersama masa depan gemilang Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Nasdem, kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, di mana pada sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, baik kakak-kakak kami dari Jakarta, dari Japura, dan juga secara totalitas kakak-kakak kami Partai Nasdem yang ada di Merauke ya Tuhan, dengan satu maksud yang indah dan luhur, yaitu pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kabupaten Merauke dan pengurus ranting di Partai Nasdem dan juga konsolidasi Partai Nasdem di Merauke ya Tuhan. Hadirin yang kami hormati, saatnya kita akan masuk dalam prosesi pelantikan. Akan diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke kepada Kakak Sugianto. Disilakan. Izin Bapak Ketua DPW, sebelum saya membacakan nama-nama kepengurusan DPC dan DPRD yang akan dilantik hari ini, kami sampaikan bahwa hari ini yang akan dilantik DPC sebanyak 12 dari 20 distrik dan DPRD hanya DPRD kota. Untuk DPC dan DPRD lainnya akan kami agendakan kemudian. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua, Surat Keputusan nomor 006/SK/DPW strip Nasdem Papua Romawi 12/2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua periode 2022-2027. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua periode 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan pelaksanaan musyawarah daerah tahun 2027 ditetapkan di Jayapura pada tanggal 5 April 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua, Matius Awaitau SE MSI Ketua, Joni Banua Rau SE Sekretaris, lampiran surat keputusan DPW Partai Nasdem Provinsi Papua nomor 006/SK/DPW strip Nasdem Papua Romawi 12
14/2022. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Distrik Merauke, Kabupaten Merauke periode 2022-2027. Dewan Pimpinan Cabang, Ketua Ruth Pole, Wakil Ketua Bidang Pemilihan Umum Heri E. Roma Batu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Magdalena Lindet, Sekretaris Lisa W. Unaola, Wakil Sekretaris Lambert Olira, Bendahara Dea Claudia Tandibua, Wakil Bendahara Risna Bitung. Sedangkan untuk DPC yang lain, saya hanya membacakan lampiran nama-nama pengurus. Ini mengingat waktu karena banyak. Boleh ya? Atau ketua saja? Saya pikir semua ya. Ketua saja. Ya, ketua saja dan kemudian anggotanya berdiri. DPC Distrik Kurik, Ketua Rizky. Ketua Distrik Malin, Ketua Mikael Reku SAG. DPC Distrik Animha, Ketua Muhammad Anis. Ketua DPC Distrik Muting, Ambrosius Tutaimon Non. DPC Distrik Semangga, Warli. DPC Distrik Merauke, tadi saya sudah bacakan, silakan ke depan. Sudah. Oh sudah. DPC Distrik Tanah Miring, Ahmad Budairi. DPC Distrik Sota, Yohanes Milton. DPC Distrik Jagibok, Emmanuel Agung Susanto. DPC Distrik Ulilin, Ukasa. DPC Distrik Naukenjerai, Samuel Ishak. DPC Distrik Eligobel, Kemis. Demikian juga untuk DPRT, saya akan membacakan langsung aja ketua-ketuanya. Nanti langsung maju ke depan ya. DPRT Kelurahan Kelapa Lima, Ketua Sergius S. O. Yaridi Y. DPRT Kampung Golar, Ketua Irenius Yawa. Ini kalau panjang begini mungkin tidak cukup. Yang DPRT mungkin lapis kedua. Sudah. Oh sudah. Oh sudah datuk. Oh ya, oke. DPRT Kelurahan Kamundu, Feki Meyanu. DPRT Kelurahan Mandala, Ketua Frans Baweng. DPRT Kampung Wasur, Ketua Ardianto. DPRT Kelurahan Samkai, Ketua Sadina. DPRT Kelurahan Muli, Ketua Tri Hedi Ningsi. DPRT Kelurahan Sriwijaya, Ilham Talesang. DPRT Kelurahan Rimba Jaya, Ali Sadikin. DPRT Kelurahan Bambu Pemali, Ketua Epi Liling. Terima kasih. Pelantikan dipimpin oleh
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua. Kepada Kakak Matius Amitau, disilahkan mengambil tempat didampingi oleh anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem, Kakak Haji Sulaiman Al-Hamsah, kemudian Koordinator Dapil 7 Kakak Fausuni Hayang, Ketua DPD Partai Nasdem Merauke Kakak Jeffrey Cahyadi Putra, dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kakak Sugianto. Pelantikan pengurus DPC dan DPRT se-Kabupaten Merauke. Sebelum saya melantik saudara-saudara, sanggupkah saudara-saudara mengemban amanah Partai Nasdem di Indonesia? Sanggup. Sekali lagi, sanggupkah saudara-saudara mengemban amanah sebagai Ketua DPC dan DPRT Partai Nasdem? Sanggup. Terima kasih. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022, saya selaku Ketua DPP Partai Nasdem Provinsi Papua melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai Ketua DPC dan DPRT beserta strukturnya se-Kabupaten Merauke. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberikan jalan terbaik bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka oleh Ketua DPW kepada perwakilan yang sudah ditunjuk. Dengan ini saya menyerahkan Pataka atau bendera Partai Nasdem untuk dikibarkan di Tanah Animha di Kabupaten Merauke. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Yes, yes, yes. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu disilakan kembali ke tempat. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan bineka. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua, Bapak Matius Amitau. Yang terhormat anggota DPR RI Bapak Sulaiman Al-Hamsah. Yang terhormat anggota DPR Provinsi Ibu Fausuni Hayang. Yang terhormat rekan-rekan pengurus DPD Partai Nasdem dan anggota DPR Kabupaten Merauke. Yang saya kasihi dan banggakan, kakak-kakak pengurus DPC dan DPRT yang baru saja dilantik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya dan perkenankannya kita semua dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
Saya atas nama rekan-rekan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua yang telah berkenan hadir bersama kita untuk melantik kakak-kakak pengurus DPC dan DPRT Partai Nasdem Kabupaten Merauke hari ini. Kami menyadari bahwa Bapak Ketua DPW dalam jabatannya di pemerintahan selaku Bupati Kabupaten Jayapura mempunyai agenda kegiatan dalam pelayanan masyarakat yang padat. Namun demi Partai Nasdem, Bapak Ketua DPW memilih untuk hadir di sini bersama kita semua. Kami berharap Bapak Ketua DPD Partai Nasdem, Matius Awutau, akan maju mencalonkan diri untuk pertarungan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020 dan menang menjadi Gubernur Papua yang didukung oleh Partai Nasdem. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada Bapak Haji Sulaiman Al-Hamsa, anggota DPR RI yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat di wilayah Papua Selatan, yang telah memfasilitasi tempat untuk kegiatan acara pelantikan hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada anggota DPR Provinsi Ibu Fausul Nihaya yang telah berkontribusi besar untuk pengungkapan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Merauke dan kakak-kakak pengurus DPD yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ini. Pelantikan pengurus DPC dan DPRT saat ini merupakan langkah awal untuk memenangkan Partai Nasdem di Kabupaten Merauke pada pemilu tahun 2024 nanti. Menang di pemilu tahun 2004 adalah amanah Rakorwil. Saya berharap pengurus yang baru dilantik langsung membuat strategi kemenangan dan konsolidasi di tingkat cabang dan ranting. Tagline Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang, merupakan suatu keemasan yang luar biasa untuk menjadikan spirit, semangat, dan motivasi perjuangan kita untuk memenangkan Partai Nasdem. Target perolehan kursi DPRD Kabupaten Merauke sebanyak 8 kursi dan memenangkan perolehan kursi di provinsi dan pusat. Partai Nasdem sejak berdiri dan ikut dalam konsultasi pemilihan umum di Kabupaten Merauke tahun 2014 memperoleh kemenangan dalam posisi 2 besar. Pada pemilu 5 tahun berikutnya, Partai Nasdem kembali memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat yang sangat luar biasa. Hingga keluar sebagai pemenang nomor 1 dengan memperoleh kursi sebanyak 5 kursi. Dukungan dan kepercayaan masyarakat yang sama juga dalam pemilu tahun 2019 untuk anggota DPRP dan DPR RI. Kemenangan Partai Nasdem di Kabupaten Merauke saat ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat dari waktu ke waktu yang semakin baik. Hal ini tentunya membangkitkan kita semua keluarga besar Partai Nasdem. Kepercayaan masyarakat kepada Partai Nasdem yang mengusung slogan restorasi, gerakan perubahan dipengaruhi oleh beberapa hal.
Satu, adanya program-program nyata yang diperjuangkan oleh Bapak Sulaiman El Hamsa untuk masyarakat dari kementerian maupun bantuan-bantuan sosial yang dibagikan langsung kepada masyarakat. Dan yang sangat membanggakan adalah perwakilan kami di Senayan ini selalu hadir dan berdialog langsung untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Bapak Sulaiman juga mendirikan rumah aspirasi masyarakat yang dikomandani Direktur Eksekutif Ibu Fausun Nihaya. 2. Kerja-kerja nyata anggota DPR Provinsi Ibu Fausun Nihaya yang sering berkunjung ke dapil dengan membawa program-program bantuan yang dibagikan kepada masyarakat yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. 3. Anggota DPRD Kabupaten Merauke yang menurut pengamatan kami aktif turun ke dapil dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan anggota. 4. Kerjasama struktur partai dan solidaritas dari tingkat DPD, DPC, dan DPRT yang mempunyai komitmen kuat untuk membesarkan partai dan menjadikan mesin partai untuk meraih kemenangan. Selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Bapak Sulaiman Hamsa, tapi juga beliau sebagai Wakil Ketua DPP Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kementerian Desa. Kita beri aplaus dulu. Yang saya hormati Ibu Fausun, anggota DPR Papua, Dapil 7, tapi juga salah satu pengurus di DPW Papua. Kita kasih aplaus lagi. Tapi beliau juga sebagai koordinator DPW untuk Dapil 7. Jadi untuk Dapil 7 di sini di wilayah selatan, kita minta pendapat pandangan dari dia karena tugas dia. Juga saya hormati Wakil Ketua DPW Bidang Adat dan Agama, Bapak Pendeta Albert Yaku. Bapak bisa berdiri kan? Iya. Ya. Beliau ini mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Jadi jabatannya lebih tinggi dari Ketua DPW karena 2 provinsi. Nah, sekarang kita sedang persiapkan dia untuk jadi Ketua Sinode lagi untuk 6 provinsi baru yang akan datang. 4 provinsi di Provinsi Papua, 2 provinsi di Papua Barat. Dari GKI ketuanya hanya 1. Ya, kita harus mengangkat dia. Tapi tadi saya bisik dia, kapan kita bikin surat keluar dari partai? Karena tidak boleh gereja berpolitik. Tetapi hatinya boleh berpolitik. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke, Pak Jeffrey, kita apresiasi dulu. Beliau ini orang Animha. Jadi warnanya saja sedikit kacau-kacau sedikit, tapi di dalamnya itu orang Animha. Teman-teman anggota DPRD Kabupaten Merauke yang hadir, terima kasih, dan seluruh pengurus DPD
Partai Nasdem Kabupaten Merauke, tapi juga pengurus DPC dan DPRT yang baru kita lantik. Kita tepuk tangan dulu. Kakak-kakak semua, kita bersyukur bahwa hari ini agenda penting untuk Partai Nasdem di Kabupaten Merauke kita sudah mulai, ya, untuk kekuatan Partai Nasdem sampai di basis, sampai di DPRT, dan kita akan lakukan lagi ke DPC-DPC yang lain lagi. Mungkin nanti yang akan datang, mungkin kalau tidak saya, ada koordinator di sini, Dapil 7, kita bisa kasih tugas juga untuk melantik. Ya, atau wakil ketua lain nanti kita bisa atur. Kita punya tes sudah. Sudah tidak tadi ya. Ya, agenda kita untuk tahun-tahun yang akan datang, tapi secara khusus untuk tahun ini, kita sekarang lagi fokus untuk Rakernas, rapat kerja nasional yang akan berlangsung tanggal 15, 16, 17 di Jakarta. Setiap peserta yang bisa masuk ke ruang pertemuan adalah yang punya ID card. Dan untuk mendapatkan ID card itu syaratnya adalah EKTA-nya sudah ada. Dan dalam struktur pengurus juga sudah jelas. Baru bisa dapat ID card atau kartu tanda masuk. Nah, karena itu kepastian kepengurusan itu penting. Jadi partai ini selektif. Yang benar-benar mau berjuang, yang benar-benar mau ada di dalam barisan besar ini, dan dia harus memiliki syarat-syarat itu. Apa yang kita lakukan hari ini penting, dan apa yang sudah dibacakan oleh dan disanggupi oleh kakak-kakak semua itu adalah kekuatan kita untuk terus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat kita di wilayah Nimha maupun di Papua dan di Indonesia. Kita punya khusus untuk Merauke, saya harus ingatkan lagi untuk teman-teman DPD, termasuk DPC yang baru dilantik, prestasi kita di bidang EKTA sangat rendah. Karena itu, bagaimana memastikan ya kerja-kerja kita dengan sistem yang jelas, ya itu EKTA akan menentukan. Elektronik kartu anggota. Karena itu teman-teman di DPD di bawah komando Bapak Ketua DPD nanti akan dibantu juga oleh Ibu Paksun dari DPW supaya ini harus dikerjakan secepatnya. Ya. DPC dengan DPRT yang kita lantik di wilayah masing-masing itu harus dipastikan berapa warga masyarakat yang memiliki EKTA Partai Nasdem. Kalau kita 2024 memenangkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD, kita bisa tahu mulai sekarang berapa banyak EKTA yang kita punya. Jadi kan semakin banyak warga masyarakat yang memiliki kartu tanda anggota, kita bisa hitung, oh ya ini dapil ini bisa dapat sekian, dapil ini anggota DPR sekian, dapil ini anggota DPR sekian. Mulai sekarang kita tidak menunggu
2024 baru mulai bikin spanduk, bikin apalagi kampanye. Tidak, kita mulai sekarang dengan sistem ini untuk memastikan bahwa Merauke kita akan menangkan atau Merauke kita pertahankan lebih baik lagi dari posisi sekarang. Karena itu EKTA menjadi penting, apalagi semua pengurus wajib sampai di DPRD, di dalam anggota-anggota. Ya. Kenapa besok Rakernas ini dengan syarat proses seperti itu, bahwa yang masuk mendapatkan ID card adalah wajib memiliki EKTA, tapi juga dalam kepengurusan sudah jelas. Ini kita pusing dengan teman-teman dari daerah lain, apalagi daerah gunung, itu sulit untuk jaringan di sana. Tapi kita atur bagaimana caranya, kalau ada yang datang lebih, ada yang kurang, kita bagaimana atur masuknya. Tapi itu juga harus kita siasati juga. Jadi betapa pentingnya kepastian terhadap keterlibatan kita di dalam partai. Ya, selama bekerja, ya, saudara masa depan Papua Selatan. Ya. Kenapa saya berani bicara begini? Karena kita pemenang di sini. Kita pemenang di Bovendigul. Kita pemenang di Mapi juga. Tetapi di Papua secara keseluruhan kita nomor 1. Ya. Kita perolehan kursi DPR kabupaten kota yang terbanyak itu Partai Nasdem. Kita juga perolehan kursi terbanyak untuk DPR Provinsi Papua. Kita juga kirim orang wakil DPR RI yang terbanyak adalah Partai Nasdem. Jadi kita ini pemenang di semua tingkatan. Makanya Ketua DPD tadi dia berapa bilang ini Gubernur Papua ini. Jadi kita kalau menang, kita harus terus naik, tidak boleh turun. Ya. Kita harus naik, karena yang memperjuangkan hak-hak di Papua ini Partai Nasdem, karena jelas. Terakhir yang saya ingin sampaikan, Pak Ketua Umum Bapak Surya Paloh sudah memberi instruksi untuk kami bahwa restorasi Indonesia untuk Papua adalah restorasi berdasarkan budaya dan adat istiadat. Luar biasa pernyataan Ketua Umum. Jadi kalau saya bicara seperti tadi, ya, karena perintah itu, otsus. Oke. Jadi kita semua harus menyuarakan itu warna kita. Terus perintah yang kedua, Bapak Sulaiman Hamzah harus tetap jadi anggota DPR RI. Ya. Ini jelas, bukan saya karang di sini. Ya, ini perintah. Ya, perintah yang terakhir itu ya Ketua DPW harus jadi gubernur. Jadi itu sudah jalan, jadi kita tidak main-main lagi sekarang. Tetapi saya berharap kita konsolidasi berikut adalah siapa gubernur di sini dan harus Ketua DPR juga Nasdem. Saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat bekerja. Ya, Animha menunggu kita. Mudah-mudahan kita semua harus siap untuk menyambut provinsi baru, Provinsi Papua Selatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya. Partai Nasdem!
bangsa masa depan gemilang Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mestinya tadi sambutan Ketua DPW itu sudah terakhir. Ini tambahannya. Baik, terima kasih. Yang saya banggakan, saya kasih Ketua DPW Partai Nasdem, Kakak Matius Kawetau, Kakak Fauzi Nihaya, anggota DPR Provinsi dan juga Koordinator Pemenangan Dapil 7 Papua. Kakak Ketua DPD Partai Nasdem, Kakak Jeffrey, Kakak Ketua Bidang Adat dan Agama. Kakak ini selalu kemana-mana dan dia ada di mana-mana. Kakak-kakak anggota DPR Kabupaten Merauke, Kakak Sugianto juga sebagai Sekretaris DPD, Kakak Johan Paulus juga sebagai Ketua Fraksi di DPR Kabupaten, Kakak Tanggemangi, kakak-kakak sekalian, Kakak Lydia. Kita punya Ketua DPR berhalangan tidak hadir. Kakak-kakak sekalian, anggota, ketua dan anggota, pengurus DPC dan DPRT yang baru saja dilantik. Kita hadir di sini, kita saja, tidak ada orang lain. Kita saja, dan semangat yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi itu menjadi pemicu buat kita di sini. Saya lupa ini Kakak Ketua Dewan Adat ada di belakang sana, karena badan besar ya kelihatan. Semangat yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi itu secara menyeluruh sudah cukup lengkap. Lengkap karena semangat untuk bagaimana konsolidasi kepengurusan kita perkuat sampai di tingkat DPRD. Begitu juga kerja-kerja politik yang beliau sudah uraikan tadi. Saya kira ini kesempatan baik bagi kita konsolidasi hari ini bagi kecamatan atau kampung yang belum dilantik kepengurusannya. Ketua DPW juga sudah mengisyaratkan tadi menugaskan kepada koordinator dapil atau ketua DPD yang mempersiapkan dan melantik untuk itu. Pasti ada mandat yang diberikan dari DPW. Semangat yang kita bangun bersama selama ini, kita berkolaborasi dari DPD, DPW dan juga DPP. Semangat kerjasama yang kita sudah bangun bersama dari masyarakat di kampung bersama-sama dengan Partai Nasdem ini tetap harus kita pelihara. Kita masih punya pekerjaan besar untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi. Bagaimana kita menjadi pemenang untuk Papua Selatan, gubernurnya, DPR-nya, kabupaten juga sama, harus kita rebut semuanya. Kita harus menjadi pemenang. Kakak-kakak pernah nonton televisi? Sering. Ketua umum bilang, pekerjaan saya belum selesai. Di satu ketika saya mau lihat anak-anak yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, memimpin bangsa ini. Target bukan main-main, ini target nasional, bukan target Papua saja. Karena itu kita harus memulai dari kita di kabupaten ini. Memulai dari kabupaten, provinsi juga harus kita rebut, pusat juga harus kita rebut. Karena apa kakak?
DPP punya mimpi besar untuk mewujudkan restorasi Indonesia dengan gerakan perubahan yang dicanangkan sejak partai ini berdiri. Ini suka atau tidak suka, kakak-kakak yang sekarang sudah bergabung menjadi pimpinan langsung di tingkat cabang maupun tingkat ranting, ini semua harus bersama-sama kita kerja bersama-sama untuk memenangkan ini. Saya sudah laporkan Pak Ketua DPW bahwa kami bersama-sama dengan Ketua DPD dengan seluruh barisan yang ada di DPC dan DPRD, papan nama sudah dilaksanakan oleh Ketua dan pengurus DPD. Tapi seluruh kepengurusan yang ada di tingkat DPC maupun DPRD itu harus kita pasang dengan benderanisasi untuk seluruh kader yang ada di tingkat desa. Sehingga kalau ada warna lain yang masuk, dia tahu bahwa ini sudah ada warna biru di sana. Kita tidak boleh masuk. Kita berharap begitu. Kalau mau jadi besar, tahapan itu harus kita mulai. Dan saya berjanji Pak Ketua, birunya Nasdem hari ini yang kita lihat seragam semua ini, itu kami fasilitasi. Untuk 3 kabupaten yang lain, itu DPC dan DPRD juga kami berjanji untuk kami fasilitasi. Sehingga ada muncul semangat dari dalam diri sendiri untuk bisa memenangkan Nasdem. Kita tidak boleh tunda lagi karena waktunya tinggal 2 tahun ke depan. 2024 cuma sebentar saja. Jadi karena itu apa yang disampaikan dari Ketua DPW, saya sepakat bahwa kerja-kerja politik mari kita memulai bersama-sama. Yang disinggung tadi soal anggota DPR kita yang belum baru, saya kira ini sama mungkin di daerah lain. Di Merauke juga yang saya pantau, fraksi harus menjadi corong di DPR. Ketua fraksi harus bisa bicara, karena itu corongnya partai. Tentu berkoordinasi dengan Ketua DPD dan pengurus yang lainnya. Ketua DPR juga tidak serta-merta dia mengambil keputusan sendiri tanpa fraksi tahu. Fraksi harus tahu, karena kepanjangan tangan atau corongnya partai sekali lagi itu ada di fraksi. Ini harus terbangun baik. Kerja-kerja ini tidak boleh ada miss di antara kita yang akhirnya merugikan kita semua. Kita punya pengalaman memulai dengan partai ini berdiri. Kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya konstituen, kita mulai dari nol. Tapi kita bisa mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI. Di pusat kita punya 36 secara keseluruhan. Lalu di provinsi dan kabupaten kita juga mengambil posisi di hampir semua kabupaten terisi. Masuk pada periode ini, Ketua tadi sudah sampaikan, ini kebanggaan besar. Baru 2 kali ikut pemilu, hasilnya sudah memuaskan. Mimpi besar Ketua Umum akan terwujud ketika nanti di 2024 nanti kita bisa menguasai seluruhnya. Maka gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia, mudah-mudahan ini tidak ada halangan lagi akan terwujud. Tepuk tangan. Kakak-kakak, saya tidak berpanjang lebar, tapi pesan saya, kerja-kerja politik ini di mana saja, di sudut mana saja, itu harus memulai. Bikin grup. DPD sudah punya grup, DPC dan DPRD juga punya grup nanti. Grup itu masukkan juga ketua dan sekretaris yang ada di DPD, sehingga seluruh informasi dari sana itu bisa dimonitor oleh DPD. Dengan demikian, segala urusan yang ada di lapangan, segala kesulitan kita bisa pecahkan bersama-sama. Tidak boleh jalan sendiri. Semua yang sangat kami banggakan, tibalah saatnya kita di penghujung acara kegiatan kita pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting yang telah terlaksana pada hari ini dengan sangat baik.
Tentunya atas pertolongan dan kasih karunia dari Tuhan yang Maha Esa untuk kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sampai sore hari ini. Saatnya kita akan berpisah satu dengan lainnya. Namun sebelumnya atas nama pengurus DPD Kabupaten dan juga yang didukung penuh oleh DPR RI dalam penyelenggaraan acara pelantikan ini, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kiranya yang terbaik yang kita bawa pulang dan kita lakukan menjadi berkah bagi sesama kita di mana saja kita berada. Orang akan melihat lambang yang kita bawa. Disitulah pada saat kita berdiri dengan lambang kita, tidak perlu bicara banyak, tetapi dengan bekerja maka kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan bersama Partai Nasdem. Kita lakukan gerakan perubahan dengan talenta dan semangat kita masing-masing. Kita akan mengakhiri acara kita ini dengan doa. Dengan penuh kasih dan kehormatan kami mengundang Bapak Pendeta Albert Yogu untuk memimpin kita di doa penutup. Pada Bapak disilakan. Ya, sebelum kita berdoa, Bapak Ketua, Kakak Suleman, Kakak semua, untuk yang Kristen, yang Nasrani, kita sudah tahu lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Tapi di Partai Nasdem, saya sudah rubah, Dalam Tuhan Nasdem Diberkati. Jadi sebelum berdoa, saya undang semua berdiri. Nanti kita berdoa menurut agama kepercayaan kita, tapi kita nyanyi lagu Dalam Tuhan Nasdem Diberkati. Dalam Tuhan Nasdem diberkati, dalam Tuhan Nasdem diberkati, dalam Tuhan Nasdem diberkati, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan Nasdem diberkati. Masih loyo-loyo ini, coba agak cepat sedikit supaya bisa menang 2024. Dalam Tuhan, 1, 2, 3. Dalam Tuhan Nasdem diberkati, dalam Tuhan Nasdem diberkati, dalam Tuhan Nasdem diberkati, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan Nasdem diberkati. Ya, saya pikir lagu ini nanti dia disukai oleh keluarga-keluarga kita yang jauh terpencil. Jadi ketika kita turun buka acara atau tutup acara, lagu ini bisa dinyanyikannya. Mari kita berdoa. Kami segenap Partai Nasdem menaikkan syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, yang memimpin, memberi hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, dan juga semangat untuk bersatu berjuang menang, baik di DPP, DPW, DPD, DPRT. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini, baik dari DPP, Pak Soleman Hamzah sebagai anggota DPR RI, tapi juga salah satu wakil ketua di DPP sudah hadir bersama kami di sini. Begitu juga Bapak kakak kami, Kak Matius sebagai ketua DPW bersama hambamu sudah hadir di sini. Ketua DPD Merauke sama seluruh pengurus, baik juga anggota DPR Provinsi Partai Nasdem dan anggota DPR di Kabupaten Merauke. Kami hadir bersama-sama untuk menyaksikan dan melakukan pelantikan pengurus DPC dan DPRT di Kabupaten Merauke.
Karena itu kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, satukan hati kami, beri kekompakan supaya semangat restorasi akan menyemangati seluruh DPC dan DPRT yang sudah dilantik pada hari ini. Begitu juga satukan DPD dan DPRD yang ada di Kabupaten Merauke, karena mereka akan menjadi orang tua, kakak-kakak yang akan membimbing pengurus yang baru kami lantik pada hari ini. Kami mempunyai harapan dan cita-cita besar untuk memenangkan pemilu 2024. Baik pemilu legislatif maupun pemilu kada, baik di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Kami mohon kepada-Mu, satukan kami bergerak bersama dan melakukan apa yang perlu kami lakukan demi kemajuan Partai Nasdem. Terima kasih atas seluruh penyelenggaraan hari ini, semua yang sudah mengatur, baik sebagai DPD, tapi juga mungkin ada panitia atau MC dan berbagai perangkat lainnya yang sudah ikut mengatur semuanya ini. Tuhan memberkati. Kami akan berpisah. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan kami. Jaga, lindungi, pelihara kami kemanapun kami pergi dan dengan alat apapun yang kami gunakan. Inilah doa kami. Sekali lagi kami berdoa, berkati Partai Nasdem di seluruh Indonesia, di Provinsi Papua dan secara khusus Kabupaten Merauke. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengakhiri seluruh kegiatan kami hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Setelah selesai, silakan duduk kembali. Anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, Bapak Soleman El-Hamzah, Ibu Fosuni Raya, dan tentunya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua, Bapak Matius Arito, dan DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke. Sampai di sini, selamat sore dan salam restorasi Nasdem. Adil, makmur, dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan.